Mohon izin, izin memperkenalkan diri, nama saya Setiawan Novin Tamarpaung. Saya dari kelas MJ305 mata kuliah Manajemen SDM, Prodi PJJ Manajemen, dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Guklas Siahaan. Izin saya ingin menjawab ujian akhir semester dengan matkul Manajemen SDM. Langsung saja saya ingin menjelaskan terkait yang pertama itu jurnal dengan judul Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Efektivitasnya terhadap Organisasi atau Perusahaan oleh Arun Bayu Dami Ginting pada jurnal Empati tahun 2024. Nah, latar belakang masalahnya itu intinya sumber daya manusia atau SDM merupakan aset paling berharga bagi organisasi karena berperan penting dalam menjaga keberlangsungan dan perkembangan usaha. Oleh karena itu, MSDM dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia agar dapat bekerja secara dinamis dan sesuai harapan organisasi. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana organisasi atau perusahaan merancang rencanaan manajemen SDM guna mencapai efisiensi dan efektivitas kinerja karyawan. Nah, metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui studi literatur. Hasil penelitiannya menunjukkan beberapa temuan penting dari berbagai studi yang dianalisis. Ada studi Loeffler dan kawan-kawan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kualitas dan konsistensi MSDM menjadi faktor utama yang mendorong perkembangan berkelanjutan organisasi. Nah, pada tahun 2020 ada penelitian dari Ohon yang menunjukkan bahwa MSDM memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek strategis seperti perilaku, budaya kerja, pengembangan sistem, motivasi, hingga proses administrasi. Implikasinya, penelitian ini memberikan implikasi bahwa manajemen SDM merupakan elemen strategis yang wajib diprioritaskan organisasi jika ingin mencapai kinerja optimal. Perencanaan SDM yang terintegrasi dengan strategi organisasi memungkinkan penciptaan proses manajemen yang berkualitas, konsisten, dan adaptif. Lanjut, kita ke artikel yang nomor 2. Manajemen sumber daya manusia, unggul, kreatif, dan inovatif di era revolusi industri 4.0 dari R. Sabrina pada tahun 2021. Nah, latar belakang masalahnya. Perubahan global yang dipicu oleh pandemi COVID-19 telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk pendidikan dan organisasi. Kebijakan pemerintah seperti social distancing dan digitalitas kegiatan mengharuskan seluruh aktivitas dilakukan secara daring, baik pembelajaran maupun pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital menjadi faktor penentu keberlangsungan aktivitas manusia dalam masa pandemi. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen SDM yang unggul, kreatif, dan inovatif untuk menghadapi transformasi besar yang terjadi akibat era digitalisasi dan revolusi industri 4.0. Tujuannya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen SDM dapat diterapkan secara unggul, kreatif, dan inovatif pada sektor pendidikan dan organisasi di era revolusi industri 4.0. Metode yang digunakan artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan bersifat literature review. Next, hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa era digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti sistem pendidikan, dunia kerja, finansial, pola pikir, serta interaksi sosial. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa SDM yang unggul, kreatif, dan inovatif sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Kita lanjut. Nomor 3, The Impact of Organizational Trust to Developing Human Resources Capabilities oleh Boyer, M. Shinfa, V. Employee, Employee Wellbeing Human Resource Practices, Systematic Literature Review and Directions for Future Research, Future Bus J1095 tahun 2024. Latar belakang masalahnya, kesejahteraan karyawan atau employee well-being menjadi isu mendesak akibat meningkatnya masalah kesehatan mental pasca COVID-19. Tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan meninjau secara sistematis praktik HRM yang berorientasi pada kesejahteraan karyawan, menyusun definisi yang jelas, serta mengembangkan kerangka kerja terpadu untuk memahami dan mengimplementasikan praktik-praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan itu menggunakan Systematic Literature Review atau SLR dengan protokol Prisma 2020. Hasil penelitiannya, hasil menunjukkan 4 kelompok utama praktik HRM untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang pertama itu fundamental, yang kedua pendorong kesejahteraan,
Yang ketiga, interaksi kelompok kerja. Dan yang keempat, praktik kesehatan dan keselamatan, termasuk dukungan kesehatan mental. Implikasinya, organisasi perlu menjadi kesejahteraan sebagai tujuan utama, bukan sekedar alat mencapai kinerja. Nah, next, artikel nomor 4. The Impact of Organizational Trust to Developing Human Resources Capabilities oleh Haider Hussein Ghali-Turis tahun 2024. Latar belakang masalahnya, perubahan cepat dalam lingkungan bisnis menuntut organisasi memiliki SDM yang mampu beradaptasi. Next, tujuan penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan organisasi di lingkungan Direktorat Pendidikan Najaf Al-Ashraf, menilai kapabilitas SDM yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan praktik, serta menganalisis hubungan dan pengaruh antara kepercayaan organisasi dengan kapabilitas SDM. Metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui kuesioner yang diberikan kepada 45 responden, namun hanya 40 yang layak dianalisis. Next, hasil penelitian. Hasil menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara kepercayaan organisasi dan kapabilitas SDM dengan nilai korelasi sebesar 0,797. Dimensi kepercayaan organisasi juga memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap kapabilitas SDM. Implikasi. Penelitian ini menegaskan bahwa membangun kepercayaan organisasi merupakan elemen penting dalam meningkatkan kapabilitas SDM. Next. Nah, artikel terakhir, Sustainability in Human Resource Management Practices Used by Small and Medium-Sized Enterprises, a Systematic Review. Latar belakang masalahnya, artikel ini berangkat dari meningkatnya perhatian global terhadap pembangunan berkelanjutan dan tuntutan agar organisasi termasuk UKM mengintegrasikan praktek berlanjutan dalam kegiatan bisnisnya. Next. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan keadaan mutakhir atau state of the art riset mengenai keberlanjutan dalam praktik manajemen SDM pada UKM, termasuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, kecenderungan metodologis, serta faktor pendorong dan hasil dari integrasi keberlanjutan ke dalam HRM. Metode yang digunakan, penelitian menggunakan metode systematic research review dengan pendekatan 6 langkah berdasarkan Yadav et al. Model Yadav, serta mengikuti panduan Prisma 2020 dalam proses seleksi artikel. Hasil penelitian. Hasil SLR menunjukkan bahwa riset mengenai HRM berkelanjutan di UKM meningkat pesat setelah tahun 2020 dengan fokus terbesar pada green HRM, diikuti isu social responsibility, dan paling sedikit triple bottom line. Implikasinya, penelitian ini menegaskan bahwa HRM memiliki peran strategis dalam memperkuat upaya keberlanjutan UKM. Namun pendekatan yang digunakan harus mempertimbangkan karakteristik unik UKM seperti keterbatasan sumber daya dan tingkat informalitas. Nah, sekian penjelasan ujian akhir semester mata kuliah manajemen SDM dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ucap ataupun yang kurang berkenan. Terima kasih.